Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu tentang peminjaman perpustakaan. Dengan saya sendiri, Eka Prasetyaningsih. Saya Rina Fatana. Dan saya Radita Prinadi, dan saya Andi Riawan. Koneksi database dari aplikasi peminjaman buku di perpustakaan. Baik, dalam database perpustakaan di aplikasi Netsbin diberi nama DB Library, yang di dalamnya ada tabel user. Nah, di dalam tabel user memiliki ID user, nama, username, password, dan level. Dalam level ada dua, yaitu anggota dan petugas. Yang kedua ada tabel buku. Di dalam tabel buku ada ID buku dan judul buku. Yang terakhir ada peminjaman. Yang pertama ada di tabel peminjaman ada ID peminjaman, NIM, nama, ID buku, tanggal, dan kondisi. Selanjutnya selanjutnya ada koneksi Java, yaitu untuk menghubungkan antara NetBeans dengan Exam. Di sini mengimpor, ada impor java.sql connection, ada Java SQL Drive Manager, ada import Java SQL exception, ada import Java Swings the option pen. Di dalam koneksi ini membuat kelas koneksi yang di dalamnya ada static connection dan koneksi sama dengan 0. Terus membuat public static koneksi yang diberi nama koneksi DP. Dengan kondisi membuat percobaan kelas for name, yaitu com, mysql, jj, jdbc, dan drive. Selanjutnya koneksi yang di dalamnya ada drive manager. Untuk drive manager mengambil koneksi dari jdbc mysql localhost db library dengan user, root, dan passwordnya kosong. Setelah itu mengembalikan dari koneksi. Selanjutnya ada percobaan yang di dalamnya adalah ketika class not found exception, maka si option akan otomatis memberikan message gagal dan ada return dikembalikan 0. Next. Selanjutnya kita akan ke menu login. Di sini kita akan mengimport Java SQL connection, dia untuk mengoneksi antara Java dengan database di SQL, kemudian ada result set, kemudian SQL exception, kemudian swing exception pen, dan juga SQL statement. Di sini kita akan membuat kelas login. Di sini ada in komponen, di mana ini untuk memasukkan komponen dari login dari menu login tersebut. Kemudian di sini juga ada di cek login, di sini ada tambahan kelas void cek login. Di sini ada connection con, ini untuk mengoneksi antara di sini menu login dengan database. Kemudian di sini kita juga akan membuat statement di sini juga untuk menampilkan tabel yang ada di database tersebut, yang ingin ditampilkan itu apa.
Maka di sini ada jika ini untuk memasukkan petugas antara nama petugas dan juga di sini juga ada menu petugas. Kemudian jika ini kalau udah memasukkan, ini untuk memasukkan ID petugas dan juga nama petugas. Kemudian di sini jika memang salah di sini user dan juga passwordnya salah, di sini akan ada else if, di sini akan keterangannya dituliskan dengan maaf username dan password salah gitu. Kemudian di sini ada public voice di JP di J button itu cek login ini untuk menampilkan tampilan login gitu. Kemudian kita untuk run, kalau udah di run, ini kalau run tampilannya seperti ini, bisa diklik aja mau username-nya contohnya ini sebagai petugas. Kita bisa milih di sini ini sebagai petugas atau sebagai anggotanya. Kalau sebagai anggota pilih aja sebagai anggota, kalau sebagai petugas ya udah dipilih aja sebagai petugas. Contohnya di sini saya akan memasukkan sebagai anggota. Dengan ini namanya Rudy, namanya Rudy. Terus passwordnya juga sama, disamain aja sama sama username-nya. Kemudian kita login. Nah, di sini akan ada tampilan eh, dari tampilan pertama dari aplikasi yang aplikasi peminjaman perpustakaan gitu. Ini tampilan sebagai anggotanya ya, tampilan sebagai anggotanya. Kemudian lanjut. Ya, selanjutnya di sini ada form utama untuk anggota. Di sini kita import Java Swing option pen. Nah, di sini kita membuat public class yang dimana diberi nama F utama anggota dan extend Java Swing JFrame. Selanjutnya di sini langsung saja kita buat public F utama anggota. Di sini kita membuat untuk agar anggota bisa log out atau keluar dari aplikasi perpustakaannya. Di mana INT keluar, maka C, C option pen, so optional dialog, kita di sini keluar dari aplikasi dan untuk selanjutnya itu exit. Maka jika keluar C option, yes atau no option. Lalu jika sudah keluar maka akan mengeluarkan ke, ke dashboard awal yaitu new login. Nah, jika di run, nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita sebagai anggota bisa melihat di file ini kita bisa log out dan di data kita bisa klik data peminjaman. Contohnya kita ke file aja ini di sini kita log out, maka klik log out. Lalu kita keluar dari aplikasi, maka kita bisa mengklik ya. Maka akan keluar ke halaman pertama yaitu untuk login petugas atau anggotanya. Ya, baik, untuk selanjutnya yaitu ada untuk data peminjaman. Jadi yang pertama itu kita mengimport Java SQL connection, data result set, SQL exception, the option statement itu untuk agar bisa terhubung dan juga menghubungkan dari SQL-nya juga dari masing-masing masing-masing import atau form. Yang pertama ada kita membuat tampilan data peminjaman di mana ini load data, otomatis data, dan load judul itu untuk memuat hasil dari tampilannya.
Yang pertama ada membuat koneksi DB object header, yaitu ada yang nanti akan diinputkan atau diambil dari desainnya sendiri. Itu ada ID peminjaman, nama NIM, judul, tanggal, kondisi, baik, dan ada keluar, input, edit, dan delete. Kita akan menjelaskan untuk inputnya. Jadi yang pertama itu ada kita untuk memuat datanya sendiri. Yang pertama itu ada untuk object header, terus kita default model data untuk membuat default model dari tabelnya sendiri agar bisa terhubung dari masing-masing variabel, yaitu ada IDP, nama, NIM, judul, tanggal, dan kondisinya sendiri, itu agar masuk ke bagian desain dari tabelnya sendiri, biar bisa masuk waktu kita melakukan running. Setelah itu kita membuat untuk menyambungkan dari SQL-nya, yang pertama itu ada SQL data untuk menamakan agar tidak saling bertabrakan satu sama lain, terus membuat statement dari hasilnya agar terhubung dengan SQL-nya sendiri, yang mana di 1 sampai D6 itu tadi ada di object header-nya dari IDP sampai kondisi. Terus ada catch sendiri exception untuk menangkap dari data SQL-nya sendiri. Terus kita membuat ID otomatisnya. Jadi waktu nanti desainnya sendiri akan muncul otomatis pada bagian ID peminjaman. Kita yang pertama itu membuat try untuk mencobanya, terus membuat connection. Dari koneksinya hampir sama seperti tabel-tabel yang lain atau form yang lain, itu ada koneksi, statement, dan string SQL ID untuk menambahkan masing-masing dari formnya sendiri. Itu ada dari from tabel peminjaman yang sudah dijelaskan oleh Mas Andi. Terus selanjutnya kita membuat if, tampilan if, itu untuk mengambil dari misalkan kayak string ID peminjaman kan diambil, setelah itu dari misalkan kayak jika nolnya itu 00001, maka hasilnya juga pasti akan muncul hasilnya. Dan jika nolnya itu ada pada bagian dari dua dari belakang, itu biar langsung otomatis muncul secara urutan. Terus setelah itu kita membuat load judul. Load judulnya sendiri ada bagian ini, judul buku. Nah, nama dan NIM itu udah otomatis dari database yang udah dijelaskan Mas Andi. Jadi langsung aja kita membuat load judul atau memuat judul biar bisa otomatis waktu kita mengambilnya. Jadi ada while kita melakukan perulangan biar bisa melakukan perulangan, kita mengambil buku yang mana gitu, biar nggak cuma satu buku aja gitu. Terus ditangkap dengan database, sebenarnya tampilannya juga hampir mirip dengan tampilan yang lain. Kita mengambil dari database, terus kita melakukan perulangan edit item agar nanti keluar waktu kita melakukan pengambilan judul buku di sini dengan menggunakan ID bukunya. Terus nama judul sendiri agar bisa muncul waktu kita melakukan running gitu. Enggak. Ini saya hapus saja, kalau dari tinggal keluar. Lanjut kita melakukan input data ini agar datanya nanti bisa langsung diinputkan langsung dari database-nya yang sudah dijelaskan oleh Mas Andi dari awal tadi. Ini ada untuk koneksinya sendiri, yaitu koneksi DB, terus membuat statement lagi, terus string SQL sendiri untuk dapatkan dari yang pertama itu ada IDP, yaitu untuk ID dari peminjaman, terus ada nama, NIM, judul, tanggal, kondisi sesuai dengan masing-masing fungsi dari desainnya sendiri, yaitu nama teks, NIM teks, judul dengan selected item, tanggal dengan date, kondisi dengan selected item, dan terus diambil. Dan untuk selanjutnya ini ada kayak pembuatan dari butonnya sendiri agar bisa exit atau keluar waktu kita mengekliknya gitu. Waktu kita mengklik tombol exit sendiri nanti akan ada kata keluar dari peminjaman, jika iya maka exit seperti itu. Selanjutnya itu adalah buton agar bisa terhubung dari input data dan load data. Bisa dicontohkan seperti ini.
kita langsung aja dari tampilan awal, itu ada dari login sampai nanti bisa hasilnya akan keluar daripada bagian data peminjaman. Ya, yang pertama itu ada tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Eka, yaitu Rudy. Kita copy aja biar cepat. Langsung masuk ke bagian anggota, karena yang sedang kita proses atau kita update itu lagi bagian anggota saja. Jadi kita langsung ke anggota. Nah, pada bagian anggota sendiri itu ada file dan ada data yang seperti dijelaskan oleh Mbak Rina tadi. Lanjutnya kita langsung aja ke data peminjaman. Nah, data peminjaman sendiri ini telah diambil dari, kita dapatkan dari database juga. Nanti fungsinya akan bisa, nah ini setelah dilakukan operasi tadi, ID peminjaman bakal keluar sesuai dengan apa yang akan diinputkan dan urutan gitu. Terus ada kita tinggal menentukan nama dan lain-lain gitu. Dan itu sebenarnya ada beberapa ada masih kayak edit dan delete itu belum bisa, dan inputnya juga masih ada beberapa kendala seperti di SQL sendiri Pak. Jadi saya mohon maaf gitu. Dan itu selanjutnya kita bisa langsung aja bisa keluar ke tampilan dari peminjaman. Sebenarnya juga bisa dibuat untuk tampilan langsung ke tampilan awal, tapi sepertinya itu tidak kayak terlalu jauh gitu. Jadi langsung ke bagian anggota dan logout lagi kepada bagian perpustakaan. Sekian dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.